Halo semua, podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang oleh seorang pengusaha frozen ya. Ini pengusaha frozen yang ada di daerah Ciledug. Betul ya bro, Ciledug ya bro? Iya. Perkenalkan ini adalah Ko Jansen. Nah, Ko Jansen ini sudah berkecimpung berapa tahun bro? Dari 2010 ya 13 tahun. Dari 2010 ya, dari 2010 berarti 13 tahunan ya. Iya. Sudah berkecimpung di dunia frozen. Nah kita langsung aja. Kok menurut Ko Jansen nih, sebagai seorang pengusaha frozen, sepenting apa asuransi sehingga Ko Jansen tuh bisa memutuskan, gue mau beli asuransi nih, gitu loh. Untuk Koko, istri dan anak ya, Ya. itu sudah pakai asuransi. Kenapa gitu loh? Jadi gini, kalau di asuransi itu bagi saya dia seperti dana cadangan, tapi lebih ke dia dapat mengcover hal tak terduga dalam kesehatan saya. Contoh, suatu kali saya pernah dioperasi usus buntu. Waktu itu 2017. Nah, padahal posisi habis lahiran anak, otomatis kan biaya keluar operasi untuk anak kemudian untuk saya, yang artinya dalam kesehatan kita nggak bisa menduga kapan akan sakit, kapan akan operasi, kapan harus berobat. Jadi fungsi bagi saya pentingnya asuransi ya lebih baik untuk di masa depan kok, karena kita nggak tahu kapan orang akan sehat terus. Satu itu, kedua biaya kesehatan sekarang kan mahal, sama halnya dengan pendidikan. Tiap tahun sudah pasti ada kenaikan di atas 15%, di kisar 20-25%. Sedangkan kita orang bisnis kan juga, dalam bisnis kita pasti tahu dong namanya pasang surut. Dari tahun ini bisa oke, tahun ini cukup bertahan, tahun ini sedang down. Hal yang nggak pasti, apalagi di kesehatan, kita nggak tahu kapan kita sakit tadi. Oleh karena itu saya merasa kalau asuransi bisa dan sanggup cover gitu. Nah, saya kasih headline dulu ya. Waktu Ko Jansen sakit usus buntu. Nah, waktu Ko Jansen sakit usus buntu ini, udah tahu gak sih Ko Jansen misalnya dari bulan Januarinya gitu, awal tahun, wah, gue tahun ini gue mau sakit usus buntu nih. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak. Apakah udah ada gejala atau gimana gitu? Nggak. Orang saya hitungannya dari lahir sehat-sehat terus. Dari Cuman- lahir nggak pernah ke rumah sakit ya? Nggak pernah. Cuma lahiran doang ya di rumah Iya. sakit. Lahiran pasti di rumah sakit, cuman seumur-umur periksa dokter aja bisa hitung jari kan. Nah, Untuk sakit cacar, sakit ini apa nggak pernah sakit gitu loh. Paling normal ya panas ya kan, pilek, batuk, normal aja. penyakit-penyakit yang umumnya yang kecil lah. Umum, gitu. tapi nggak pernah untuk berpikir akan sakit berat gitu dan harus dioperasi. Dan pada waktu itu saya terus terang belum ada asuransi, nggak punya asuransi, jadi lumayan kehantam, Lumayan apa ya? lumayan kehantam. Kalau Ko Jansen ingat habisnya berapa? 50-an 50 juta Itu- tahun 2017 ya. itu ya. Kalau itu setelah anak lahiran. Setelah itu 2018-nya kan lahiran adiknya, dihantam lagi kan biaya operasi anak. 2020-nya istri sama. Kehantam lagi. Jadi gue merasa kayaknya someday gue harus punya asuransi. Kalau saya mau pukul rata ya, saya pukul rata maksudnya ya. Ko Jansen 50 usus buntu. Terus istri juga waktu itu wasir ya, kalau nggak salah ya, ada daging lebih lah intinya ya. Itu 50-an juga ya. Lebih 50-an lebih ya. Ya kita pukul rata 50, 50. Ya. Anak juga 50 dan 50 karena operasi kan ya, sesar ya. Kalau kita hitung aja ini berarti Ko Jansen selama 2 tahun tuh udah habis 200 juta ya. 2017 ke 2020 ya. Iya, 3 tahun, 3 tahun 3 habis tahun. 200 juta. Wow, itu bukan duit yang sedikit. Itu duit gede itu ya. Bisa beli mobil cash ya. 3 tahun 200 juta. Oh, berarti kalau Ko Jansen mau dibilang keuangan yang aman, berarti seenggaknya mesti masuk juga setiap tahun tuh
bukan 100 juta, ngepres itu. Ya kan? Kalau setiap tahun pendapatan bersih ya, maksudnya 100 juta, 3 tahun kan 300 juta. Koyatsun udah keluar 200. Iya. Ya kan ngepres banget tinggal 100 dana cadangannya. Masalahnya satu lagi, kita kan nggak tahu nih sakit apa. Semakin tinggi misal untuk operasi jantung, pasang ring itu kan biayanya gede banget. Nah, sedangkan kita nggak tahu itu kapan, atau ya kita sih nggak pernah minta sakit sih ya, pinginnya ya sehat selalu. Nggak ada Iya. ya, Koyatsun kan ke gereja nih, nggak ada kan minta ke pendeta, Pak doain saya mau sakit gitu, nggak ada ya, Ya, doainnya sehat ya. ya jaga-jaga aja lah kok. Ibaratnya kita nggak pernah tahu masa depan kan, jadi lebih baik sih ya selain mengobati lebih baik menjaga. Jadi Itu pun kesehatan nggak hanya kesehatan fisik, kesehatan keuangan juga harus dijaga. Gitu. Jadi dengan 3 tahun itu Koyatsun jadi berasa banget ya, wah gue perlu banget nih asuransi. Iya. Ya. Tadi aja saya pukul rata aja nih 50 juta, padahal kata Koyatsun lebih. Pasti Ya udah kita lebih. pukul rata aja deh. Kan ada Nah. obat jalan juga. Ah. Selain itu. Ini berobat jalan nih. Saya kasih headline lagi nih ya. Orang kan suka bilang, oh biaya pengobatan ntar operasinya gue bisa handle. Ya kan bener gak? Sering ya kita denger gitu, enggak berapa sih operasi habisnya? Nggak apa-apa lah kita bisa handle. Nah tapi setelah operasi ada yang namanya dengan rawat jalan. Ya kan dilihat lagi tadi, oh operasinya usus buntunya udah sesuai, siapa tahu buntunya ketinggalan kan repot. Nah itu kan mesti ada biaya tambahan lagi ya, betul ya kok ya? Betul. Ya dari pokok dari 4 ini, dari pokok operasi, istri operasi dengan 2 anak ya. Karena istri kan melahirkan 2 anak, Iya. itu ada gak sih rawat jalannya? Ada. Semua ya, 4-empatnya itu ada rawat jalan ya? Ketemu dokter lagi, check up lagi, kontrol gitu. Berarti kalau mau saya katakan lebih dari 50 juta. Ya. Kalau kita mau total nih biayanya, Iya. ya kan? Lebih dari 50 juta ya, Hmm. gitu ya. Nah, ini saya tarik headline lagi nih, yang ketiga. Tadi Ko Yansen bilang, namanya pengusaha itu ada pasang surut, ya kan? Kadang-kadang saya dapat calon nasabah yang bilang, aduh nanti dulu deh asuransinya, usaha lagi kurang jalan. Nah, menurut Ko Yansen gimana? Sebagus mungkin sih dari lebih cepat atau lebih awal punya asuransi lebih baik loh. Karena kalau nunggu kita siap ataupun dalam keuangan apapun kita siap, nanti ya selain preminya lebih tinggi juga kita nggak tahu ternyata sebelum masuk asuransi udah sakit yang mestinya kalau ikut asuransi itu bisa tercover ya, nggak sampai habis biaya lebih gitu loh. Ya, yang jelas seperti itu. Ya. Karena saya ngalamin sendiri, 7 dari 10 pendaftar atau yang mau play asuransi itu keterima karena sehat. Tapi 3-4 orang itu ditolak asuransi. Karena apa? Karena sudah ada penyakit. Gitu loh. Pas saya tanya juga, belum merasa butuh, belum merasa penting. Tapi pada saat udah sakit, nyari agent, bahkan mereka cari agent loh, nyari agent nggak apa-apa, premi mahal bayar, tapi tetap aja perusahaan asuransi menolak, gitu ya. Ya karena perusahaan juga nggak mungkin istilahnya, kalau istilah mobil nih, spakbornya udah cacat, terus perusahaan masih mau terima kan, nggak begitu juga kan, pasti harus sehat dulu baru perusahaan mau terima, gitu ya. Yeah. Oke, nah teman-teman, pengusaha frozen merasa penting dan sangat perlu ya kalau mau dikata ya, karena hidup tidak sesuai pesanan. Betul ya? Ya kan? Makanya tadi saya tanya, ini usus buntu nih udah ada, tahu belum misalnya dari bulan Januari, wah tahun ini gue mau usus buntu nih. Nggak ada gejala. Bahkan nggak ada gejala Nggak ada ya? gejala. Saya mulai sakit itu malam, besok sorenya udah dibawa ke UGD, lusanya operasi pagi. Tuh, jadi sakit malam, lusa kemudian langsung operasi. Iya. Nggak bisa tahu ada gejala atau mencegah yang bagaimana, nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi emang benar orang nggak mungkin berdoa untuk minta sakit. Ya kan, orang berdoa pasti minta sehat.
Tapi dengan datangnya penyakit, kita yakin sebagai orang yang beriman ya, apapun agamanya, bahwa mungkin kita disuruh Tuhan untuk istirahat dulu sebentar dari kesibukan kita. Betul ya kok ya, setuju ya? Nah, dengan adanya asuransi, kita bisa memanage keuangan kita. Seperti tadi yang Ko Yansen bilang, tiba-tiba sakit usus buntu, di saat misalnya pengusaha sedang surut ekonominya, ada asuransi yang bayari. Begitu ya. Di saat pengusaha itu pasang atau lagi ada keuntungan gitu ya, jadi bisa save uangnya. Ya kan, atau bisa buat tambahan modal lagi. Begitu ya kok ya. Ya kan? Nah, ini teman-teman sharing dari Ko Yansen, seorang pengusaha frozen. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Sepenting apakah asuransi menurut teman-teman? See you next time.